Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat karisma. Jika kita bicara tentang dokter, yang terlintas di pikiran kita adalah seseorang yang sibuk dengan tugas dan profesinya. Namun, berbicara tentang seorang Jondri Akmal, dokter di RSUD Tengku Raffi Ansyah dan juga seorang ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, hal ini terbantahkan. Beliau adalah sosok dokter yang inspiratif, dan dari riset yang saya lakukan, pernah menulis 6 buku dalam kurun waktu hanya 5 bulan. Nah, bagaimanakah sebenarnya sosok inspiratif ini dapat menuaikan ide-ide kreatifnya dalam tulisan-tulisan yang kini menjadi karya bagi beliau? Di program Karisma kali ini, Bang Eki akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok Dr. Jondri Akmal. Tetaplah di program Karisma. Ya, sahabat karisma, bicara tentang menulis, tidak semua orang bisa melakukan, apalagi yang menulis ini adalah seorang dokter. Nah, tapi ketika kita melihat sosok seorang dokter Jondri Akmal ini, Pak Dokter, apa kabarnya dulu ini? Kabar baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan karya-karya tulisnya? Masih jalan terus ini di masa pandemi? Iya, justru di masa pandemi ini saya lebih banyak produktif ya untuk menulis, karena lebih banyak di rumah, kemudian ide-ide banyak munculnya gitu. Ya. Bicara tentang kegemaran menulis, Pak Dokter, ini dimulai sejak kapan sih, Pak? Saya bakat menulisnya memang otodidak aja. Jadi tidak diturunkan dari orang tua. Orang tua saya bukan seorang penulis, bukan tukang wartawan. Dia hanya seorang wali nagari di Sumatera Barat dulunya. Bakat menulis itu muncul waktu SMA dulu. Sering suka menulis di majalah dinding. Kemudian ketika masuk kampus, bakat itu sangat tersalurkan. Pernah ikut latihan jurnalistik. Kemudian di kampus saya pernah mendapat kesempatan untuk membuat sebuah majalah kampus yang waktu saat itu sangat terkenal di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Nama majalahnya majalah Broca. Saya pemimpin redaksinya sekaligus pemimpin Broca itu sendiri. Kami membuat majalah itu selama 12 edisi dalam 1 tahun. Nah, tulisan pertama dokter yang mulai dipublish ini katanya buah pengalaman juga nih ketika berada di Melbourne, Australia. Iya. Jadi tulis buku yang pertama itu sebenarnya masih dalam bentuk buku yang sangat sederhana, itu diproduksi sendiri ya. Untuk apa? Jadi itu pengalaman studi banding ke Melbourne. Jadi cerita itu dibuatkan, kemudian ditambah dengan clipping-clipping tulisan saya yang ada di koran, lalu dijadikan itu sebuah buku, dibuat sendiri tanpa ada ISBN. Jadi belum dicetak ke penerbit itu. Nah, kemudian buku kedua masih seperti itu juga, itu pengalaman istri melaksanakan PPDS ya, pembelajaran dokter parunya itu ke sebuah rumah sakit di Bandung. Saya menyaksikan, saya ikut lihat gitu kan bagaimana dia berjuang. Nah, kemudian saya buat ceritanya, saya buatkan jadi sebuah buku. Semacam autobiografi juga ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, ketertarikan menulis ini kan memang didapat secara otodidak, kemudian juga ada peluang ketika itu, mulai dari sekolah kemudian kuliah juga. Nah, sebenarnya yang membuat Pak Dokter ini tertarik untuk menulis itu apa sih, Pak? Jadi yang menyebabkan atau yang membuat saya tertarik untuk menulis itu adalah ada sebuah adagium ya, atau sebuah quote yang saya dapatkan dari guru dulu ya, guru jurnalistik itu ya, bahwasanya menulislah sehingga orang lain di masa yang akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Jadi itu maknanya, tulisan kita itu ya kan bisa menjadi jejak hidup kita, dan ketika kita sudah tiada, jejak itu ada dibaca orang, dan itu bisa berpengaruh pada orang. Kita misalnya contohnya tidak pernah bertemu dengan Buya Hamka karena dia sudah meninggal lama, tapi jejaknya
dapat kita lihat hari ini dan bisa mempengaruhi untuk kehidupan kita. Atau misalnya Imam Syafi'i, itu juga sangat berpengaruh dengan kehidupan kita hari ini karena dengan tulisan-tulisan dia gitu. Jadi, melalui literasi-literasinya ya Pak. Iya, betul. Oke. Nah, sudah ada berapa buku Pak yang sudah memang go public? Selain dari buku yang dicetak 2 tadi, yang sudah masuk ke penerbit dan dicetak dalam jumlah yang banyak, itu sudah totalnya sudah 22. 22 buku. Iya. Oke. Itu karya solo sendiri dan ada juga karya nubar ya, nulis bareng. Ya. Jadi memang ada yang Bapak tulis sendiri, karangan sendiri, kemudian juga ada yang karya bersama. Karya bersama. Karya bersama. Oke. Nah, dari sekian buku yang Bapak tulis, kebanyakan bercerita tentang apa? Saya lebih banyak genrenya atau di bidang masalah kesehatan ya. Masalah kesehatan karena memang latar belakangnya adalah medis. Lebih banyak bercerita tentang keseharian kesehatan. Ada salah satu buku menceritakan bagaimana kisah saya memimpin sebuah puskesmas di 3 jenis puskesmas. Nah, ada puskesmas itu ada puskesmas sangat terpencil, kemudian puskesmas perdesaan dan puskesmas perkotaan. Saya pernah di 3 puskesmas itu. Nah, bagaimana kisah saya memimpin puskesmas, bagaimana kisah saya menghadapi pasien-pasien yang ada di puskesmas, pernah saya ceritakan menjadi sebuah buku itu. Oke, berarti memang tulisan-tulisan yang Bapak tulis kemudian dipublishkan tidak jauh sebenarnya dari apa yang Bapak alami sendiri. Iya, benar. Oke. Nah, kemudian ini tadi juga saya lihat-lihat ini beberapa buku. Dari buku-buku yang sudah ada 22 buku yang sudah terbit ini. Buku yang mana Pak yang punya cerita unik dan menarik yang memang ini berkesan sekali nih bagi seorang Johndri Akmal? Ya. Sebenarnya ada 3 ya. 3. Yang pertama ada buku tentang ini, Cadodomas. Cadodomas ini artinya catatan dodol dokter puskesmas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kisah saya di puskesmas ya melayani pasien-pasien. Ada satu kisah pasien yang disebut dengan kolor hijau. Jadi orang menduga dia kolor hijau, kemudian dipukul ramai-ramai, kemudian kita coba membantu dia. Ya. Kemudian ada juga satu lagi buku tentang tips menangkal serangan kadasoi di pondok pesantren. Ini kisah nyata juga ketika anak saya di sebuah pondok pesantren, saya sekolahkan, kemudian dia menderita gatal-gatal. Nah, lalu sebagai dokter saya coba obati, tetapi kurang bagus. Kemudian saya bawa ke dokter spesialis, kemudian sembuh. Tetapi saya lihat berulang. Lalu muncul pertanyaan, mengapa berulang? Kenapa dia tidak bisa sembuh dengan sempurna itu? Nah, lalu kita ada riset sedikit, ya kan? Nah, lalu riset kita coba, karena pertanyaan tadi itu kita lakukan riset, kemudian kita coba gali dan jadikan sebuah buku. Lalu muncullah bagaimana menangkal dia ini, menangkal skabies ya. Kalau bahasa Minangnya kadasoi, kalau bahasa kedokterannya itu skabies. Ya, kalau bahasa Jawanya gudikan ya, yang sering pada anak-anak di pondok pesantren. Kemudian ada juga satu lagi kisah perjalanan naik haji, bagaimana atau kisah perjalanan sebagai tenaga kesehatan haji Indonesia. Bagaimana direkrut pertama kali, kemudian menjalankannya, kemudian sampai pulang, kemudian dan alhamdulillah selamat pulang ke Indonesia. Nah, nanti saya akan lebih jauh lagi nih Pak mengulik buku-buku yang ada. Tapi juga saya ingin tahu Pak, di tengah kesibukan Bapak sebagai seorang dokter, menjalani tugas juga di dinas kesehatan, kapan sih Bapak menulis? Tapi jangan dijawab dulu. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat karisma, jika kita bicara kegemaran atau hobi ini tidak akan ada habisnya. Apalagi jika hobi ini memang hal yang selalu kita lakukan dan buat kita happy. Nah, seperti yang dilakukan oleh Dr. John Dri Akmal. Ini dok, di tengah kesibukan, kapan sih dokter ini menulisnya? Ya, jadi memang banyak pertanyaan seperti itu ya dari beberapa kawan, kok bisa seproduktif itu, lalu kapan sih waktunya menulis, ya gitu kan. Jadi saya waktu menulis saya itu tidak tertentu aja. Kadang-kadang ada orang yang menulis pada malam hari aja atau pada pagi hari di waktu tertentu, tapi saya tidak. Ketika ada waktu senggang, saya coba menulis, apakah pakai Android atau di laptop begitu. Nah, setelah tulisan itu ada, nanti kita collate, nanti pada saatnya kita lakukan editing, layout, kemudian bisa menjadi buku. Oke, yang biasanya nih langsung tergerak untuk menulis nih ketika terjadi apa nih dok? Biasanya galau ya, galau, ada masalah ya. Oke. Ada masalah, itulah sebenarnya trigger kita untuk untuk menulis, ya kan? Jadi mood boosternya ya? Iya, itu boosternya. Oke. Nah, ini di masa pandemi ini kalau memang udah jadi hobi kan ini biasanya akan lebih produktif lagi nih ya dok ya. Akan banyak sekali waktu yang bisa kita manfaatkan. Ini tadi katanya ada juga nih karya bersama nih dengan teman-teman dokter. Ini katanya juga ada ceritanya nih. Ini gimana nih ceritanya? Iya. Terima kasih. Jadi di masa pandemi ini pada bulan Februari ya 2021 dulu ada beberapa kawan menghubungi dan seminat dia untuk menulis itu. Lalu di dalam WA itu kita coba komunikasi, didorongnya saya untuk membuat itu. Lalu maksudnya membuat grup, sebuah grup menulis. Lalu komunitas ya, seperti komunitas. Iya, jadi kebetulan itu kumpulan para dokter aja itu. Jumlahnya waktu itu kurang lebih awal-awalnya itu hanya 10, ya kan? Kemudian kita coba membentuk komunitas itu, kemudian jumlah membernya sudah jadi 63. Dan itu kita pantau siapa saja kawan-kawan kita dulu yang suka menulis, lalu kita ajak. Lalu pada awalnya waktu masa pandemi itu, waktu masa Februari, Maret itu kan kasus sangat tinggi. Lalu yang paling enak untuk dibicarakan adalah tentang corona, COVID ini. Lalu kebetulan waktu itu banyak yang suka menulis puisi, maka disuruh menulis puisi sebanyak-banyaknya. Maka muncullah salah satu buku yang pertama, judulnya Makrifat Corona. Itu adalah kumpulan puisi, antologi puisi. Kemudian ada satu lagi seorang profesor, dia suka bercerita dengan kisah dia dengan pasiennya. Lalu muncul lagi, ayo kita buat. Muncul, disuruh mengirimkan artikel. Lalu kemudian kita godok lagi di buku, maka muncullah buku yang kedua namanya Ketika Pasien Bertutur. Jadi kisah-kisah unik antara dokter dan pasien. Ditulis, dibuatlah buku tentang Ketika Pasien Bertutur. Kemudian pada bulan Maret, April muncul lagi celoteh-celoteh tentang kuliner. Lalu di-trigger lagi, ayo kita buat kuliner. Kuliner mana? Karena kebetulan banyak orang Padang, akhirnya kita buat kuliner Padang. Nanti muncullah 99 celoteh kuliner Minang ala dokter. Jadi uniknya adalah para dokter berceloteh tentang kuliner Minang. Ya kan? Apa aja kuliner Minang ada di sini gitu. Nah, menurut lidahnya para dokter gitu. Oke. Nah ini menarik sebenarnya. Ini kan karya bersama, pemikiran bersama. Sulit tidak mengumpulkan yang memang sepemikiran seperti ini? Karena kan menulis itu bukan perkara mudah nih dokter. Iya. Jadi memang awalnya memang ya waktu jumlahnya tidak banyak itu ya. Kan maksudnya ketika jumlahnya sudah banyak, kemudian orangnya ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Jadi yang aktif ini sangat potensial, maka kita gulirkan terus ide-ide dan dia meluncur terus. Jadi memang ada salah seorang member kita, profesor yang menjadi pembina kita itu, dia sudah penulis ulung itu. Ya kan, sudah apa saja ketika kita bicara ini dia bisa ditulisan sama dia. Ya kan? Apa aja, nanti dikaitkannya dengan Al-Quran, dengan hadis. Itu sangat luar biasa sekali. Itulah dia pembina saya itu, Profesor
HK Suhaimi SPOG. Oke. Ini yang tadi yang di komunitas yang di celoteh bersama ini kan. Ya. Ini apakah hanya dokter dengan satu profesi spesialis atau memang beragam latar belakang? Ini berlatar latar belakang ya. Dia ada profesor THT, ada kandungan, ada orang manajemen, ada mantan kepala ASKES. Oke. Kemudian ada juga kepala UPTD pokoknya di seluruh Indonesia. Ini di Malaysia aja yang belum masuk. Jadi buku ini yang karangan terbaru yang mana saja nih, Dok? Kalau ini karangan terbaru juga, Oke. tapi ini baru datang. Ada lagi yang terbaru tapi belum sampai ke ini, janjinya bulan ini ya. Itu JWD ya. JWD itu jejak wisata dokter. Nah, jadi kisah dokter jalan-jalan lah ya, pergi ke Eropa, pergi ke mana-mana gitu kan, ke Indonesia, ke luar negeri, lalu diceritakannya, lalu diambil hikmahnya. Kemudian ada juga satu lagi buku tentang perjalanan spiritual. Jadi perjalanan spiritual ke tanah suci para dokter. Ada juga Mutiara Hikmah dari Profesor Suhaimi tadi. Kebetulan itu saya yang menjadi editornya. Jadi karya-karya beliau ingin dijadikan buku. Tolong Pak John jadikan buku gitu kan. Lalu dikirim naskahnya, saya jadikan buku, saya editornya. Itu Mutiara Hikmah Profesor Suhaimi itu sebuah artikel ditulisnya tentang misalnya dia bertemu dengan orang, kemudian orang itu unik, kemudian diceritakannya orang itu, kemudian nanti dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, sahabat Karisma, saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, masih tetap dengan Dr. Johndri Akmal, sang penulis inspiratif dari Kabupaten Siak. Ya, sahabat Karisma, jika kita bicara tentang sosok seorang Johndri Akmal, ini kreativitas, ide menulisnya ini tidak akan pernah habis. Sampai kapan Bapak akan menulis ini, Pak? Insya Allah saya akan tetap menulis sampai otak tidak bisa berpikir lagi dan jari tidak bisa bergerak lagi. Artinya Insya Allah. selagi masih bisa menulis, kesempatan ini akan terus dimanfaatkan untuk menulis. Menulis apa saja? Iya, menulis apa saja. Mungkin tentang sejarah atau tentang tokoh-tokoh yang ada di sini, atau mungkin tentang kuliner lagi gitu ya. Oke, baik Bapak. Kurang lebih 19 tahun Bapak berada di Kabupaten Siak. Tentu 19 tahun ini juga memberi pengalaman sendiri nih bagi seorang Dr. Johndri Akmal tentang Kabupaten Siak. Apakah sudah ada rencana nih, atau mungkin sudah ada tulisannya juga nih tentang Kabupaten Siak dari tulisan-tulisan dokter? Ya, tulisan saya tentang bercerita tentang Kabupaten Siak itu memang sudah ada beberapa, tapi dalam bentuk artikel. Okay. Artikel itu pernah diluncurkan di koran di Riau Pos. Adalah salah satu kegiatan yang sangat besar waktu itu ya, tentang Tour de Siak. Okay. Nah, itu ada artikel saya judulnya Tour de Siak, sebuah gagasan besar. Ada di Riau Pos di rubrik opini, kalau tidak salah ya. Okay. Nah, kemudian memang ada rencana-rencana lain tentang Kabupaten Siak ini yang mungkin tentang kesehatannya, tapi itu masih di dalam sebuah rencana, mudah-mudahan bisa ditulis di masa yang akan datang. Oke, nah ini dalam waktu dekat ini Pak, ini ide tulisan apa nih yang akan dicetuskan lagi nih? Ya. Jadi kemungkinan kita akan membuat tulisan masih tentang COVID ya. Oke. Ya, ada satu masalah tentang COVID ini, bagaimana orang-orang penyintas ya, nasib dia, kemudian
perasaan dia, konflik batin dia ketika dia sudah pernah menderita COVID-19. Dan itu berdasarkan survei-survei kita, tanya-tanya kepada orang-orang penyintas, itu banyak sekali ya masalah yang bisa diungkapkan dari situ. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini akan kita coba untuk tulis lagi. Oke. Nah, tadi di awal jumpa kita nih katanya Bapak juga sekarang lagi menyusun sebuah autobiografi nih tentang ibu nih. Katanya juga kan istri Bapak juga seorang dokter ya. Iya. Jadi betul ya, saya sudah menulis sebenarnya tentang biografi istri saya ya, ibu. Beliau adalah salah satu ya, satu-satunya dulu sebelum tahun 2021, dialah satu-satunya dokter paru di Kabupaten Siak ini. Dan ketika pandemi ini menghantam dunia, Indonesia dan bahkan Kabupaten Siak, dialah satu-satunya tumpuan gitu, dokter paru, ya kan? Karena berdasarkan Permenkes yang mengatur tentang sistem, ya kan, penanggung jawab dari COVID ini, yang nomor satunya itu adalah dokter paru. Kemudian nanti dokter penyakit dalam, dokter anestesi, dokter penyakit, dokter spesialis lainnya, baru dokter umum. Karena dia satu-satunya, bagaimana konflik batin yang ada sama dia, bagaimana beban berat yang ada sama dia itu. Ketika pasien pertama COVID-19 muncul di Kabupaten Siak, semua orang merasa takut, tidak terkecuali dia itu. Dia takut juga. Lalu bagaimana konflik batinnya itu, lalu saya ceritakan. Jadilah buku itu berjudul Perempuan Pejuang COVID-19. Kapan ini akan diluncurkan, Pak? Insya Allah sudah masuk percetakan, kita menunggu barang itu datang. Dan saya sebenarnya ingin membuat surprise untuk dia. Mengapa? Karena saya ingin meluncurkannya buku itu pada tanggal 22 November 2021, pas jatuh pada ulang tahunnya yang ke-50. Nah, ini kayaknya kita dapat bocoran duluan nih. Oke, Pak Dokter, ini bagian akhir dari bincang-bincang kita nih pada kesempatan kali di program Karisma. Apa sih yang ingin Bapak sampaikan tentang menulis ini dan harapan terbesar seorang Johndri Akmal terhadap karya-karyanya? Ya, jadi memang seperti yang pernah saya sampaikan, saya terpengaruh dengan sebuah quote tadi ya. Menulislah sehingga orang lain di masa yang akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup. Hidup dalam artinya itu banyak makna ya, bermanfaat sebenarnya. Jadi kan lebih baik kita ini sebenarnya kan lebih bermanfaat kepada orang lain, itu kan yang paling terbaik gitu ya. Jadi dengan tulisan-tulisan kita ingin membuat diri kita itu bermanfaat. Ketika kita sudah tiada, tulisan kita itu dibaca oleh orang lain dan itu bisa berpengaruh kepada orang lain. Saya pernah juga membaca sebuah kalimat yang diungkapkan oleh seorang pujangga, tutur kata itu akan sirna, tulisan yang akan abadi. Demikian. Ini luar biasa sekali nih sahabat Karisma. Memang betul-betul sosok yang menginspirasi. Banyak hal yang kita dapatkan, kita ambil pelajarannya pada sesi kali ini di program Karisma dengan menghadirkan seorang penulis yang sangat produktif, Dr. Johndri Akmal, yang juga bertugas di RSUD Tengku Rafean Kabupaten Siak dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Dan kita mengharapkan beliau akan senantiasa melahirkan karya-karya produktif lainnya. Saya Bang Eki mengucapkan terima kasih Pak Dokter sudah hadir di program Karisma. Ya, semoga juga nanti bisa melahirkan buku-buku yang lainnya. Ya. Baiklah, sahabat Karisma, demikian akhir pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.